Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nusipa dengan NIM 12030200022 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh Al-Makrizi. Yang pertama yaitu profil tokoh Al-Makrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini merupakan nama lengkap dari ekonom Al-Makrizi. Beliau lahir di Kairo, Mesir, tepatnya di desa Bajurwam yang berada di kota Ba'labak pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Beliau lahir di Kairo dengan hidup yang ditanggung oleh kakeknya ini sangat gemar mencari ilmu, seperti fikih, hadis, dan sejarah. Beliau terkenal sebagai sejarawan di kampung halamannya. Beliau mengembuskan nafas terakhir di kampung halamannya pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau 1442 Masehi. Selanjutnya, pokok pemikiran Al-Makrizi. Adapun pokok pemikiran Al-Makrizi diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu konsep uang, sejarah dan fungsi uang, dampak pendapatan mata uang yang buruk, konsep daya beli uang, teori inflasi. Kemudian, permasalahan tersebut dibahas secara lebih terperinci oleh Al-Makrizi, dan beliau membagi masalah inflasi tersebut menjadi dua hal berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu sebagai berikut, yaitu inflasi alamiah dan inflasi kesalahan manusia. Adapun inflasi seperti ini dapat terjadi oleh beberapa sebab seperti korupsi dan buruknya sistem administrasi, lalu pajak yang berlebih. Selanjutnya adalah analisa pemikiran Al-Makrizi. Al-Makrizi adalah seorang ekonom. Jika berbicara terkait dengan pemikiran ekonomi beliau, tentu kita akan diingatkan pada aliran monetaris yang ditandai dengan pemikiran Al-Makrizi yang berupa teori inflasi. Al-Makrizi bukanlah seorang sufi ataupun filosof dan corak pemikirannya terhadap ekonomi pun relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim. Hal inilah yang membedakannya dengan pemikir yang lain. Konsep uang dan inflasi adalah hasil pemikiran studi khusus dari Al-Makrizi. Menurut Al-Makrizi, penggunaan uang dengan bahan yang lain sangat rentan berpengaruh pada sirkulasi ekonomi. Terkait masalah inflasi, Al-Makrizi mengungkapkan bahwa bukan hanya uang yang menjadi penyebab terjadinya inflasi atau kenaikan harga, melainkan juga dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah, yaitu karena berkurangnya persediaan barang, dan inflasi yang diakibatkan karena kesalahan manusia, yaitu berupa korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan, dan juga pencetakan uang yang banyak. Menurutnya, inflasi adalah suatu keniscayaan dalam fenomena ekonomi. Dengan terjadinya inflasi, muncullah fenomena sosial ekonomi berupa ketimpangan antara kaum atas dan kaum bawah. Solusi yang ditawarkan Al-Makrizi untuk mengatasi inflasi tercantum dalam bukunya yang berjudul Iktasah al-Ummah bil Kashfil Gummah. Dalam bukunya, beliau menyebutkan bahwa cara ampuh dalam menyembuhkan penyebab krisis ialah dengan cara tolong-menolong. Telah disebutkan bahwa inflasi ini terjadi bukan karena disebabkan oleh uang saja, melainkan inflasi juga dapat terjadi karena faktor alamiah dan karena kesalahan manusia. Untuk itu, cara mengatasi inflasi ini adalah dengan menghilangkan semua penyebab inflasi tersebut. Contohnya pada inflasi karena kesalahan manusia, yaitu korupsi. Lalu contoh lain yang mengakibatkan inflasi yaitu pajak yang berlebihan. Untuk itu, Al-Makrizi memberikan solusi agar penarikan pada pajak tidak berlebihan, yaitu dengan cara menyeleksi atau memilih secara menyeluruh agar sesuai antara kecakapan yang dimiliki dengan tugas yang akan diemban. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Pemikiran pertama dari Al-Makrizi yaitu tentang uang yang sebagai penentu harga barang dan upah jasa. Penggunaan mata uang dari emas dan perak bisa menghilangkan sebuah inflasi dari sebuah perekonomian. Dari dulu hingga sekarang, masalah yang terjadi di dunia ini
mengenai fenomena inflasi di mana Al-Makrizi ini mengemukakan pemikirannya menjadi dua hal, yaitu inflasi alamiah dan inflasi kesalahan manusia. Inflasi alamiah ini disebabkan karena faktor alam. Faktor penyebab inflasi selanjutnya yaitu karena kesalahan manusia. Faktor tersebut yaitu korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa. Penjabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik, sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.